Suho terbaring tak berdaya, sementara sang asisten berkata kepada dua orang itu dan petarung bahwa jika mereka mengikuti perintahnya, ia akan mengurus masalah kecelakaan tersebut. Setelah memberi instruksi, ia pun membiarkan mereka pergi. Saat Suho sedang dibawa ke rumah sakit, ayah Beomseok menjadi sangat marah dan melampiaskan emosinya kepada putranya. Keesokan harinya di sekolah, si Eun menerima telepon dari Yang I dan segera pergi menuju rumah sakit tempat Suho dirawat. Setibanya di rumah sakit, si Eun mendengar cerita dari Yang I dan akhirnya mengetahui bahwa Suho terluka parah karena bertarung demi membalaskan dendam untuknya. Setelah lama larut dalam kesedihan, si Eun akhirnya bangkit dan memutuskan untuk pergi ke sekolah tempat Yang Bin dan petarung itu bersekolah demi membalaskan dendam Suho. Pertama-tama, si Eun menemukan ruang kelas Yong Bin. Di sana ia menghajarnya tanpa ampun, lalu memaksanya untuk menceritakan lebih detail tentang kejadian yang sebenarnya. Kemudian si Eun menuju ke gym. Menyadari bahwa bertarung dengan tangan kosong akan merugikannya, ia mengambil sebuah tongkat panjang sebagai senjata. Si Eun mencoba melakukan serangan mendadak pada petarung yang sedang berlatih, namun usahanya gagal dan ia segera mulai dipukuli habis-habisan. Namun, dengan cerdik si Eun tetap tenang sambil menunggu kesempatan, lalu dengan cepat melepas tali sepatunya dan mulai mencekik leher lawannya. Meski begitu, sang petarung yang terlatih berhasil melepaskan diri dari bahaya dan kembali menghajar si Eun dengan brutal. Meskipun terus dipukuli, si Eun tetap mengamati sekelilingnya. Ia lalu meraih sebuah barbel dan menghantam pergelangan kaki lawannya, membuka kesempatan bagi serangannya untuk dimulai. Akhirnya, sang petarung memohon ampun kepada si Eun dan kembali mengungkapkan kebenaran di balik kejadian tersebut. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, si Eun menghantam kaki lawannya sekali lagi dengan barbel, lalu meninggalkan sekolah itu. Dengan cara itu, si Eun menyingkirkan mereka satu persatu sambil mengungkap kebenaran di balik kejadian tersebut. Setelah itu, ia menuju ke sekolah lain, tempat Beomseok dan dua anggota geng berada. Sesampainya di sekolah, si Eun mengambil alat pemadam kebakaran dan menuju ke ruang kelas mereka. Di sana, ia lebih dulu menjatuhkan salah satu dari mereka. Lalu ia juga menjatuhkan anggota yang tersisa dan dari sorot matanya terpancar aura mematikan. Si Eun bersiap untuk memukul Beomseok, tetapi karena perasaannya yang rumit dan kenangan masa lalu, ia tidak tega melakukannya dan akhirnya meninggalkan kelas begitu saja. Beberapa hari kemudian, Beomseok pergi ke luar negeri untuk belajar, dan Yang I pun meninggalkan semuanya dalam diam karena rasa bersalah. Seun dikeluarkan dari sekolahnya dan berusaha pindah ke sekolah lain. Namun, karena reputasinya yang brutal, hampir semua sekolah menolak menerima dirinya, kecuali satu sekolah yang akhirnya memberinya izin. Dan Sartming setelah pindah sekolah, Ding menepti bahwa di sana pun ada kelompok berandalan, tidak berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di antara mereka, seorang yang tampak seperti pemimpin perlahan mendekati si Eun dan mulai mengganggunya. Namun, karena sifatnya yang pantang menyerah, si Eun menatap balik dengan sengit, hingga keduanya terjebak dalam adu tatapan yang penuh ketegangan. Melalui banyak pertarungan, si Eun belajar dan berkembang, hingga kini ia jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.
Bagaimana kehidupannya di sekolah baru nanti? Nantikan jawabannya di season 2.